أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. واعلموا أنما فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, hadirin pemirsa Wahda TV yang semoga dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali kita dipertemukan dalam program konsultasi syariah Dewan Syariah Wahdah Islamiyah, di mana pada hari ini dalam pembahasan seputar akidah dan pemikiran bersama Ustaz kita, Ustaz Sayyid Tasdik LCMA. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah. Sebelum kita beralih ke program konsultasi syariah di mana pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa akan dijawab, mari kita simak materi yang akan disampaikan Ustaz kita terlebih dahulu. Kepada Ustaz dipersilakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Pemirsa Wahda TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syahadat kita yaitu syahadat asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah ini memiliki dua rukun. Ya, rukun artinya kedua-duanya semuanya harus ada. Jikalau salah satunya tidak ada maka tidak sah ya sesuatu tersebut. Rukun dari kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid atau kalimat ikhlas. La ilaha, rukun yang pertama adalah la ilaha an-nafyu, menafikan atau mengingkari segala sesuatu sesembahan. Tidak ada yang berhak disembah. Ini rukun yang pertama. Kemudian illallah, rukun yang kedua adalah al-itsbat, menetapkan bahwasanya hanya Allah lah yang berhak disembah. Kedua-duanya harus ada ini. La ilaha, menafikan tidak ada sesembahan yang boleh kita sembah. Ya, tidak ada sesembahan yang boleh kita sembah. Nah, kalau kita hanya mencukupkan dengan rukun yang pertama ini la ilaha, berarti kita ya telah ya menjadi ateis. Ya, menganggap tidak ada Tuhan yang disembah. Ya. Maka yang kedua harus ada penetapan illallah, kecuali Allah yang berhak dan boleh kita sembah. Begitu pula sebaliknya, tatkala hanya itsbat saja, menetapkan saja hanya Allah yang disembah tanpa menafikan, tanpa mengingkari sesembahan Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, maka ya syahadatnya ini belum dianggap sah. Ya, belum dianggap sah. Ya, harus kedua-duanya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah." Barang siapa yang mengingkari sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, kemudian wa yu'min billah, dan hanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, menyembah Allah Subhanahu wa taala, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka mereka lah orang-orang yang betul-betul memegang erat tali agama ini dengan kuat. Dan para rasul pun semuanya diutus karena dua rukun ini. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula, sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu rasul. Apa tujuannya? Ya, an ya'budullaha, agar mereka menyeru manusia menyembah Allah saja, an ya'budullaha wajtanibut taghut, dan agar manusia meninggalkan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sinilah ketika kedua-duanya ini harus ada, dari sinilah kita harus menolak pemahaman pluralisme agama. Pluralisme agama yang menganggap semua agama benar, menganggap semua agama di atas kebenaran. Nah, kita agama kita Muslim Islam. Inna dina indallah Islam. Ini yang kita yakini sebagai kaum muslimin. Tidak ada Tuhan, tidak agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala di sisi Allah kecuali Islam. Apa sih artinya Islam? Tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua agama yang dibawa oleh Rasul itu adalah Islam. Ya. Dan begitu banyak ayat yang lainnya menjelaskan agama para nabi dan rasul, yaitu Islam, agama tauhid. Yang berbeda hanyalah syariatnya, tata cara berpuasanya, sholatnya, dan yang lainnya. Namun ketika Nabi kita Muhammad SAW diutus, maka wajib semua mengikuti syariat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau hanya menetapkan Allah yang disembah, dia sholat, tapi
membenarkan juga ajaran-ajaran yang sesat, iya, penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala dia benarkan, maka dia telah menodai tauhidnya. Iya, telah menodai tauhidnya. Setiap agama pasti menganggap agamanya lebih benar. Dan kita yakin agama kita yang lebih benar. Ya, ini keyakinan kita sebagai kaum muslimin. Inna dina indallahi Islam. Dalam ayat lain disebutkan wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal min. Barang siapa mencari agama selain Islam tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, dari ayat ini, dari dua rukun ini, kita harus menolak ya keyakinan pluralisme agama. Kita membenarkan keberadaan mereka. Mereka ada. Ya. Dan diakui negara kita. Namun kita sebagai kaum muslimin tidak boleh membenarkan kepercayaannya. Jadi kita cuma membenarkan keberadaannya. Ini harus dibedakan. Ya, karena itu tadi. Jadi lakum dinukum waliya din, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Fama yakfur bit-taghut, barang siapa yang mengingkari tagut, itu la ilaha illallah, kemudian hanya menetapkan Allah Subhanahu wa taala sesembahannya, maka dialah orang yang memegang teguh agama Islam ini. Pemirsa Wahda TV yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala, orang yang berusaha menyempurnakan tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan keamanan, al-amnu tam, keamanan di dunia ini dan di akhirat kelak. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ada orang-orang yang beriman kemudian tidak mencampur adukkan keimanannya dengan kezaliman. Kezaliman di sini adalah kesyirikan. Sebagaimana yang disebutkan innasyirka la dzulmun adzim, sungguhnya kesyirikan adalah merupakan kezaliman yang sangat besar. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, mereka akan mendapatkan keamanan di dunia, di akhirat. Ya, bahkan ketika ya dia sampai akhir ayatnya tetap istiqamah. Kata Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Ya, adapun orang-orang yang beriman yang mengatakan Tuhanku hanyalah Allah Subhanahu wa taala, kemudian istiqamah, tatanazzalu alaihimul malaikah, kan berturunan itu malaikat-malaikat diberikan kabar gembira, la takhafu la tahzanu, jangan takut dan jangan bersedih. Bagi orang-orang beriman akan menjawab pertanyaan di dalam kubur. Ya, pertanyaan yang sudah jadi jelas kita ketahui, tapi tidak ada ya jaminan apa kita akan bisa menjawab pertanyaan tersebut. Kemudian pada hari kiamat ada di antara orang-orang yang akan ya dibebaskan daripada azab dan hisab. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang mentahqiq, merealisasikan penyempurnaan tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dalam hadis yang panjang. Ya, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala mereka bertawakal. Jadi realisasi daripada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Inilah makna ya yang lebih spesifik daripada la ilaha illallah. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita beribadah dan hanya kepada Allah kita minta pertolongan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita ya dalam hidayah Islam ini dan mewafatkan kita dalam keadaan Islam. Tawaffana muslimin wa alqana bis-shalihin. Wa sallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Masya Allah, terima kasih atas materinya Ustaz. Barakallahu fikum. Selanjutnya, bagi pemirsa yang memiliki pertanyaan-pertanyaan seputar akidah dan pemikiran ataupun seputar materi yang disampaikan Ustaz tadi, bisa dikirimkan melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar ataupun juga bisa dikirimkan melalui komentar live streaming YouTube dan di Facebook. Baik, untuk pertanyaan pertama Ustaz, apakah kita akan termasuk orang yang syirik ketika mengerjakan sholat namun saat kita sedang sholat sering memikirkan hal lain? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ketika kita sedang sholat, terkadang ada saja gangguan syaitan memalingkan kita sehingga kita tidak khusyuk di dalam sholat kita, memikirkan yang lain.
Ya, kalau hal yang seperti ini tidaklah sampai kepada kesyirikan. Ya, tidak sampai kepada kesyirikan. Karena dalam hadis disebutkan, ya, ada orang yang sarifu, ya, keluar dari sholatnya, selesai dari sholatnya, ma kutiba lahu, tidak ada pahala yang dicatatkan baginya kecuali usyurha, kecuali mendapatkan hanya 1/10, tus'uha atau 1/9, thumunuha atau 1/8, subuha 1/7, 1/6 sampai 1/2. Jadi orang-orang itu ketika setelah sholat mendapatkan pahala sesuai dengan kekhusyuannya. Ada mendapatkan 1/10, 1/9, 1/8, 1/7, 1/6 sampai 1/2. Ya, bahkan ada mendapatkan ya pahala yang sempurna. Makanya setelah kita sholat kita dianjurkan membaca apa? Istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar mengampuni kekurangan-kekurangan kita dalam sholat. Ya, karena pikiran-pikirannya tadi itu. Lalu bagaimana? Ya, kapan dikatakan kesyirikan? Ketika sebagaimana dalam hadis, ya, rajulun qama yusalli, seorang yang berdiri sholat, fayuzayyinu sholatahu, kemudian dia memperindah sholatnya. Karena apa? Karena merasa ada orang yang melihatnya. Ini namanya riya. Iya, riya. Ini yang termasuk kesyirikan. Ya, sebagaimana juga merupakan sifat orang munafik. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una nas. Kalau orang munafik itu berdiri sholat dalam keadaan malas-malas, yura'una nas, dan dia pun sholat karena ingin dilihat oleh manusia, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Dia sholat karena mungkin karena ya karena ada calon mertuanya misalnya. Ya, dia sholat bukan karena Allah Subhanahu wa taala, karena manusia. Ya, Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan dalam surah Al-Maun, fawailul lil musallin, sungguh celaka orang-orang salat. Ya, alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya. Mereka juga adalah orang-orang yang riya. Ya, yuraun, mereka adalah orang yang ingin dilihat, dipuji. Inilah penyakit yang sangat berbahaya yang bisa yang menghabiskan amalan-amalan yang kita lakukan. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau sudah ada rasa-rasa seperti itu, maka kita berusaha melawannya, beristi'adzah kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jangan sampai ibadah kita rusak ya gara-gara ingin mendapatkan pujian tersebut. Ya, memperbagus suaranya ketika imam misalnya karena ingin dikenal suaranya, ditahu suaranya bagus dan sebagainya. Ini harus kita perbaiki. Ya, inilah ya penyakit yang sangat berbahaya. Sebagaimana semut hitam yang berjalan di atas batu hitam di malam gelap gulita. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, bagaimana caranya supaya kita khusyuk? Adalah dengan berusaha semaksimal mungkin mentadabburi, menghayati apa-apa yang kita baca. Mulai dari takbiratul ihram, Allahu Akbar, Allahu besar. Ya, segala sesuatu yang kita tinggalkan itu tidak apa-apanya. Kita tinggalkan pekerjaan kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai baca doa iftitah, yang minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa iftitah tersebut, Allahumma ba'id baini, atau yang lainnya. Ya, kemudian baca suratul Fatihah. Kita merasa bahwasanya kita ini berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis qudsi mengatakan, ya, kalau hambaku mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, maka Allah menjawab, hamadani abdi, sesungguhnya hambaku telah memuji saya. Nah, jadi kita berusaha semaksimal mungkin agar kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita sholat. Semua kita termasuk orang-orang yang menjadi khusyuk dalam sholat kita. Baik. Terima kasih, Ustaz. Kita beralih ke pertanyaan berikutnya, Ustaz. Bagaimanakah status orang yang semasa hidupnya tidak beragama Islam, namun ketika ia ingin meninggal, dia bersyahadat? Apakah dia masuk surga, sedangkan tidak ada satupun amalan yang ia kerjakan? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau memang dia bersyahadat, ya kita secara umum ya, kita tidak boleh memastikan per person bahwasanya orang ini masuk surga kecuali ada nasnya, baik dalam Al-Quran atau hadis. Ya, disebutkan fulan Abu Bakar misalnya fil jannah, Umar fil jannah dan sebagainya. Ya, yang telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau seperti itu, ya sebagaimana dalam hadis disebutkan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah.
barang siapa yang akhir perkataannya adalah la ilaha illallah, apalagi dia bersyahadat, akan masuk surga. Tapi kita tidak bisa menjazam karena hanya Allah yang tahu hatinya orang tersebut. Ya, bahkan Nabi SAW ketika pamannya Abu Thalib mau meninggal sakaratul maut, ya, Nabi SAW mengatakan, kenapa? Qul ya ammi la ilaha illallah. Pamannya kan belum masuk Islam saat itu, ya, tidak masuk Islam. Padahal ya secara lahirnya mendukung dakwanya Nabi SAW, membenarkan, tapi tidak mengucapkan kalimat tauhid. Ya, tidak mengucapkan kalimat tauhid. Kalimatun uhajju laka biha indallah. Katakan wahai ammi, wahai pamanku, la ilaha illallah, semoga saya bisa menolongmu dengan kalimat ini pada hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini salah satu dalilnya bahwasanya, dan juga pernah ada di kisahnya Usama bin Zaid, ya, ketika ada orang kafir ya sudah mau ditebas oleh Usama, angkat pedangnya, tiba-tiba orang kafir ini bersyahadat. Ya, bersyahadat orang kafir tersebut. Nah, Usama mengatakan, kau saja itu mau lahir dari pedang dan sebagainya, dibunuh oleh Usama. Maka hal ini pun sampai kepada Nabi SAW. Nabi SAW sangat marah. Ya, apakah engkau telah membunuh orang yang telah mengatakan la ilaha illallah? Qatalta rajulan ba'da yaqula la ilaha illallah, wa kama qala sallallahu alaihi wasallam, sampai berapa kali ya Nabi SAW menegur ya Usama pada saat itu, ya, karena telah membunuh orang yang telah mengucapkan syahadat. Nah, nanti setelah itu jadi amruhu ilallah subhanahu wa ta'ala. Kita hanya menghukum secara dohirnya, adapun hati hanya Allah yang mengetahui. Wallahu ta'ala alam bissawab. Baik, Ustaz. Untuk pertanyaan selanjutnya masih berkaitan mungkin, Ustaz. Apakah orang yang percaya dan yakin dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah cukup percaya dengan ini bisa memasukkannya ke dalam surga? Ya. Syarat la ilaha illallah disebutkan ada 7 hal. Ya, ada 7 hal. Jadi syarat itu diibaratkan dengan giginya itu kunci. Kalau la ilaha illallah kan miftahul jannah, kuncinya surga. Kunci agar kita bisa masuk surga. Nah, setiap kunci itu kata ulama kita ada giginya. Ya. Pasti setiap kunci, tidak ada kunci itu kecuali pasti ada giginya. Nah, maka syarat la ilaha illallah ini punya syarat. La ilaha illallah ini punya syarat. Nah, inilah menjadi giginya ini kunci. Apa itu? Al-ilmu wal yaqinu wal inqiyadu. Mengilmui, kata Allah SWT, fa'alam annahu la ilaha illallah. Ya. Kemudian apa lagi? Ilmu kan ini lawannya adalah jahil. Maka kita berkewajiban mempelajari agama kita ini, mempelajari la ilaha illallah. Apa konsekuensinya? Kenapa ya orang-orang kafir, orang-orang musyrik tidak mau mengucapkan la ilaha illallah? Karena mereka paham artinya itu. Paham konsekuensinya. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Aja'ala al-aliha ilaha wahida, maka mereka mengatakan, apakah Muhammad ini, mereka ini menjadikan hanya Tuhan yang satu boleh disembah? Inna hadza la syai'un ujab, ini sesuatu perkara yang mengherankan. Kenapa cuma satu Tuhan yang boleh kita sembah? Iya. Jadi orang kafir itu tidak mau mengucapkan la ilaha illallah karena tahu konsekuensinya. Mereka harus tinggalkan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka kita wajib mengetahui konsekuensinya, rukunnya tadi. Ya, la ilaha illallah. Al-ilmu wal yaqin, kemudian diyakini, bukan sekedar di ilmu, harus diyakini baik-baik. Yakin dengan kalimat ini. Tidak boleh sama sekali ada keraguan. La syakka fi. Karena nanti dikatakan akidah, mengimani sesuatu kalau tanpa ada sedikit pun keraguan. Kalau orang ragu dengan keimanannya, dia belum beriman. Ya, belum beriman. Ya. Kemudian yang ketiga, al-inqiyadu. Al-inqiyadu ini artinya adalah tunduk dengan kalimat ini. Tunduk. Ya. Al-inqiyad atau sebelumnya al-qabul, menerima kalimat ini. Menerima kalimat ini. Iblis tahu. Ya, yakin dengan kalimat ini. Nah, namun iblis itu apa? Yastakbir. Tidak mau tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Qabul, menerima. Ya, apalagi as-sidqu, harus
kita jujur dengan kalimat ini yang kita ucapkan, bukan sekedar ucapan sebagai orang munafik. Na'udzubillah min dzalik, bersyahadat, mereka menampakkan keislamannya, sholat bahkan di belakang Nabi SAW, ikut bermusyawarah ketika mau berjihad, tapi munafik. Na'udzubillah min dzalik, yakdzib, dusta dengan syahadat tersebut. Jadi makanya kita sampaikan tadi, hanya Allah yang tahu. Ya, hanya Allah yang tahu. Makanya kenapa Nabi SAW tidak membunuh orang munafik saat itu? Karena khawatir Nabi kita SAW ya tersebar berita anna Muhammadan qatal ashabahu, bahwasanya Muhammad telah membunuh sahabatnya. Kenapa? Orang munafik kan itu sholat juga bersama kaum muslimin. Iya, khawatir kalau Nabi SAW membunuh orang munafik, ya, orang akan menyangka kenapa Muhammad itu bunuh sahabatnya sendiri. Karena mereka menampakkan keislamannya, ditampakkan. Tapi tidak jujur dengan beda yang di dalam hatinya dengan yang ditampakkan. Na'udzubillah min dzalik. Ini nifaq. Iya, as-sidqu al-mahabbah, al-ikhlas, ikhlas ya, ikhlas. Al-ikhlas. Ikhlas lawannya adalah syirik. Ikhlas dalam mengucapkannya, ikhlas dalam mengamalkan konsekuensinya. Kemudian yang ketujuh adalah al-mahabbah, mencintai kalimat ini. Mencintai kalimat ini, kalimat la ilaha illallah. Ada syiar la ilaha illallah. Makanya kalau kita ada lafzul jalalah ya di bawah ya, nah, itu tidak pantas kita biarkan demikian. Harus ambil, simpan tempat yang sepantasnya. Nah, jangan kita simpan tempat yang sembarang. La ilaha illallah, mencintai kalimat ini. Orang yang mencintai kalimat ini akan senantiasa mengucapkannya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya, abdul zikr la ilaha illallah. Sebab berzikir adalah la ilaha illallah. Ini 7 syaratnya ya. Harus tadi rukunnya ada 2, kemudian 7 syaratnya ini. Untuk pertanyaan selanjutnya Ustaz, bagaimana cara menghadapi orang yang sedang sakaratul maut, di mana semasa hidupnya ia melakukan kekufuran, maksiat dan lain-lain? Apakah cukup dengan ditalkinkan saja atau perlu disuruh bertaubat dulu? Bagaimana yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW kepada pamannya, dia talqin agar dia mengucapkan syahadat. Qul ya ammi la ilaha illallah, katakan la ilaha illallah. Kalau memang ya Allah kan tahu apa hatinya seorang. Walau alimallahu ya fihim khairul asma'ahum, dalam surat Al-Anfal kalau enggak salah itu. Ya, walau alimallahu fihim khaira la asma'ahum. Kalau Allah Subhanahu wa taala tahu isi hatinya ada kebaikan, maka Allah akan membuat dia mendengar itu. Allah akan mudahkan. Allah yang lebih tahu. Jadi kita cukup hanya mengajaknya. Sama kalau akhi syarat masuk Islam. Nah, seperti itu juga. Karena kita tidak tahu hati seseorang. Mulai jadi sudah bertaubat, sudah menerima, Allah akan mudahkan. Tugas kita cuma apa? Mengajaknya. Hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang dia ditakdirkan, Allah tahu bahwasanya ada hatinya kebaikan, Allah akan mudahkan mengucapkannya. Ya? Ya. Adapun kalau cara talqin Ustaz, ya, cukup ada sekali saja atau berkali-kali ya, sampai cara talqin itu ada 2. Pertama, kita ucapkan, bisikan la ilaha illallah supaya diikuti. Cara yang kedua adalah menyuruh dia untuk mengucapkan. Nah, sebagaimana dikatakan oleh Nabi SAW, qul ya ammi la ilaha, katakan wahai pamanku la ilaha illallah. Boleh salah satu caranya. Apa kita bisikkan la ilaha illallah supaya dia mengikutinya, atau kita suruh dia untuk mengucapkan, bilang la ilaha illallah. Nah, supaya ya, dan jangan didesak-desak terus, jangan didesak, perlahan-lahan. Kalau dia sudah ucapkan, sudah, jangan lagi berbicara-bicara, supaya itu menjadi akhir dari perkataannya. Jangan didesak perlahan. Kalau belum mengucapkan, pelan-pelan lagi la ilaha illallah. Jangan didesak, jangan dipaksa-paksa begitu, perlahan-lahan ya, supaya dia merasa tenang untuk mengucapkannya dan tidak ada perkataan lagi selain daripada itu. Tentunya kita mengharapkan, terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia bisa masuk Islam. Taib, untuk pertanyaan berikutnya, apakah orang yang baru masuk Islam diharuskan berwudu sebelum mengucapkan 2 kalimat syahadat? Iya.
Ya, tidak mesti ya, tidak mesti ya berwudu. Bahkan tentang mandi pun setelah bersyahadat itu ada perbedaan ulama kita di situ. Ada mengatakan tidak perlu mandi, ada mengatakan tetap mandi setelah itu. Jadi intinya ya kesimpulannya tidak perlu berwudu kemudian mengucapkan la ilaha illallah. Coba seandainya ya begitu banyak orang masuk Islam, apakah Nabi SAW pernah suruh berwudu dulu kemudian mengucapkan syahadat? Tidak ada demikian, tidak ada demikian. Tidak ada yang mengatakan demikian. Nanti kalau mau sholat baru berwudu. Nah, mandi wajib misalnya kan, baru wudu, baru sholat, seperti itu. Ini tidak ada kewajiban berwudu sebelum mengucapkan la ilaha illallah, karena dia termasuk zikir. Selanjutnya Ustaz, pertanyaan, apakah tradisi memandikan sembelihan termasuk kesyirikan Ustaz? Iya, bismillahirrahmanirrahim. Itu tergantung niatnya, apa tujuannya. Kalau dia cuma sebagai adat istiadat turun-temurun, maka itu sesuatu yang diada-adakan. Kalau dia dianggap sebagai syariat, ya kapan-kapan dianggap sebagai syariat harus dibegini, ya berarti dia menjadikan syariat baru, bikin syariat baru. Ya tidak ada sama sekali tuntunannya. Nah nanti menjadi kesyirikan ketika ada keyakinan-keyakinan. Kalau begini akan begini dan begitu. Ya itu ukurannya ya. Nanti ada keyakinan-keyakinan. Kita lihat apa maksudnya dulu, apa maksudnya ini. Ya, barulah bisa dilihat apakah kesyirikan atau bukan. Ya, selanjutnya mungkin ini pertanyaan terakhir, Tes. Apakah ketika seseorang mengalami waswas syaitan sehingga membuatnya takut dan hampir kerasukan, apakah hal itu termasuk syirik? Jadi perlu dipahami, syirik itu adalah antaja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Makna syirik adalah menjadikan tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala padahal Allah yang telah menciptakan Anda. Itu makna daripada kesyirikan. Nah, kalau dia was-was kemudian kerasukan, setan yang menguasainya, itu dia kan di luar dari kesadarannya. Ya. Bahkan orang yang tak sengaja mengucapkan saja, seperti orang yang telah kehilangan kendaraannya, di atas kendaraannya itu ada makanannya, ya, dia sudah capek mencarinya, tiba-tiba ketika dia sudah capek, dia lelah, kemudian istirahat, tiba-tiba kendaraannya dan makanannya yang ada di atas kendaraan itu ada di depannya. Ya, begitu perasaan yang begitu bahagia, saking bahagianya dia salah ucap. Apa dikatakan? Ya, anta abdi wa ana rabbuk. Atau bagaimana? Ya, seperti itu maknanya. Sampai begitu bahagianya, saking bahagianya dia salah ucap. Anta abdi. Ya, engkau adalah Tuhanku, engkau adalah hambaku, aku adalah Tuhanmu. Dia mau mengatakan anta rabbi wa ana abduk. Tapi salah ucap. Akhta'a li syiddatil farah. Iya, salah karena ya begitu bahagianya. Itu tidak dianggap, ya tidak dianggap suatu dosa kalau dia tersalah ucap, ya, karena dia tidak sengaja. Yang itu yang salah ketika dia sengaja, apalagi kerasukan. Makanya untuk saya dan semuanya agar melazimkan zikir pagi petang, agar Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari berbagai macam gangguan, was-was, jin. Kalau ketika sholat misalnya ada gangguan dalam perutnya, semuanya perbanyak isti'adzah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dan agar Allah SWT menghindarkan kita dari waswas syaitan. Wallahu ta'ala alam bissawab. Baik. Syukran, Tes. Mungkin satu lagi, Tes, tambahan. Sebagaimana yang sering kita lihat sekarang, Tes, fenomena di mana orang-orang menggemari sesuatu, misalnya menggemari Korea, Tes. Apa? Menggemari budaya Korea atau K-pop yang biasa itu, Tes. Biasa itu sampai orang rasa gemarnya berlebihan, sampai teriak-teriak histeris, dan pokoknya sesuatu yang tentang budaya mereka itu semua ditelusuri dan sebagainya. Apakah ini bagaimana? Budaya-budaya orang di luar Islam gitu? Termasuk. Iya. Baik. Jadi sebagai seorang muslim, kita tidak boleh membangga-banggakan
budaya-budaya di luar Islam yang memang kalau budaya tersebut bertentangan dengan syariat. Nah, tidak boleh kita membangga-banggakan. Apalagi sesuatu yang memang bertentangan dengan keyakinan kita. Nah, kalau sudah sampai seperti itu sudah berlebihan. Di samping dia sesuatu yang bertentangan, maka ditambah dengan sifat berlebih-lebihan dari hal yang bertentangan tersebut. Tentunya ini tidak pantas bagi seorang muslim. Nah, ini ada penjelasan yang lebih detail, ya mungkin belum sempat kita bahas di sini. Ya, barakallahu fikum. Baik, syukran wa barakallahu fikum atas jawaban-jawabannya, Ustaz. Iya, intinya sebagai seorang muslim kita harus bangga dengan keislaman kita, bangga dengan peradaban Islam. Ya, seperti itu. Baik, Ustaz. Mungkin kita cukupkan untuk kali ini, Ustaz. Sebelum ditutup ada kata-kata mungkin, Ustaz, mau disampaikan. Ya, kami ajak dan kepada diri kami dan kepada jamaah sekalian, pemirsa yang berbahagia, agar senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala istiqomah. Ya, agar kita senantiasa istiqomah di dalam berislam, dalam menegakkan tauhid, sehingga kita bisa termasuk dari perkataan Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu, sehingga kita diwafatkan dalam keadaan Islam. Tawaffana muslimin walhiqna bis sholihin. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi. Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih, Ustaz, atas jawaban dari pertanyaan yang telah ada hari ini. Untuk sesi program konsultasi syariah kali ini kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.